with me. We were passing, so I thought we'd come and use your amenities. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi sama aku, Andi Strong. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah film yang berjudul The Seasoning House, di mana film ini menceritakan seorang gadis bisu yang bertahan hidup di tempat prostitusi. Gimana keseruannya? Yuk kita simak video ini sampai habis. Di awal film terlihat ada beberapa wanita yang nampak seperti tawanan. Mereka pun terlihat seperti sangat ketakutan. Setelah itu mereka pun digiring untuk masuk menuju sebuah rumah. Sesampainya di dalam, para wanita itu bertemu dengan pria yang bernama Victor, di mana Victor ini adalah seorang bos di tempat itu. Whatever life you knew. Layaknya siswa baru, mereka pun mulai dibina untuk patuh kepada Victor, yang ternyata para wanita ini nantinya akan dijadikan PSK. You will learn how to be kind to my friends. Untuk menakut-nakutinya, Victor pun menggorok leher seorang wanita. Alhasil, para wanita itu pun ketakutan dan tidak berani macam-macam. Setelah kejadian itu, para wanita itu pun disuruh keluar. Tapi ada seorang gadis yang hanya berdiam diri di ruangan itu. Dan inilah tokoh utama kita di film ini. Nampaknya Victor memiliki pemikiran yang berbeda terhadap gadis ini. Leave it with me. Lalu Victor mengajak gadis itu ke kamarnya, dan mereka berdua pun mulai berbincang-bincang. Yang ternyata gadis itu ternyata tidak bisa bicara. Victor yang mengetahui hal itu malah menyukai keunikan pada gadis itu. Hear no evil, speak no evil. Victor will look after you. And you will look after me. Dan gadis itu pun kini diberi nama Angel. Little angel. Kini Angel bertugas untuk mengurus rumah dan mempersiapkan para wanita sebelum bertemu dengan pelanggan. Victor pun mulai melatih Angel. Saat Angel tertidur, ia pun teringat kejadian sebelum berada di tempat ini. Terlihat Angel yang sedang bersembunyi di dalam lemari, dan ada dua tentara yang sedang menggeledah kamarnya. Dan Angel pun berhasil tertangkap. Yang ternyata sedang terjadi invasi militer besar-besaran. Dan ibunya Angel pun mati. Angel yang melihat hal itu lantas menjadi syok dan menjerit histeris sejadi-jadinya. Kita kembali lagi ke masa sekarang, di mana Angel disuruh untuk melakukan pekerjaannya. Angel pun mulai memasuki satu persatu kamar di rumah itu untuk menyiapkan kebutuhan para PSK dan juga menyuntikkan obat perangsang kepada wanita yang akan melayani pria hidung belang. Saat telah selesai mempersiapkan salah satu wanita, ternyata wanita tersebut bisa menggunakan bahasa isyarat. Dan wanita itu nantinya akan menjadi teman Angel. Singkat cerita, mereka berdua pun kini mulai akrab. Sebut saja wanita ini bernama Susi. Dan mereka berdua pun mulai bertukar cerita, menjadi sangat dekat dan bersahabat bagaikan kepompong. Keesokan harinya, Susi pun akan melayani pelanggan. Angel pun mempersiapkan Susi. Angel merasa simpati kepada Susi. Angel yang sedang mengintip Susi sedang digenjot merasa kasihan. Namun Angel tak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai, Angel pun menghampiri Susi. Susi nampak sedang sekarat.
Victor yang mengetahui hal itu lekas menghubungi dokter langganannya. Dan setelah diperiksa, ternyata anunya Suzy robek. Malam harinya, Angel mengendap-endap lagi ke kamar Suzy dan menemani Suzy yang sedang sekarat. Di sisi lain, Victor sedang mencari keberadaan Angel. Untung saja Angel berhasil keluar tepat waktu. Angel bergegas masuk ke kamar mandi. Keesokan harinya, tempat Victor kedatangan tamu. Yang tak lain tak bukan adalah rekan bisnisnya, bersama anak buahnya yang berjumlah 3 orang. Dan saat Angel turun, tentara itu mengingat siapa Angel. Yang ternyata tentara inilah yang membunuh ibunya dan membawa Angel ke tempat ini. Di sisi lain, tentara yang bernama Ivan akan menggenjot Suzy. Dan seperti biasa, Angel mengintipnya karena merasa khawatir pada sahabatnya itu. Dan Suzy pun merasa kesakitan karena sebelumnya anunya robek dan belum sembuh. Ditambah lagi punyanya Ivan pastinya gede. Angel yang melihat Suzy sedang sekarat segera ingin menolong sahabatnya itu. Dengan pisau di tangannya, Angel menusuk Ivan. Tak sampai di situ, Angel pun terus-menerus menusuk Ivan secara membabi buta. Ivan pun mati bersama dengan Suzy. Angel yang belum jauh dari tempat itu, jejaknya pun terdengar oleh Goran. Dan Goran pun mulai mencurigai Angel. Kini Angel pun diburu dan akan dibunuh. Angel yang ketakutan pun mulai bersembunyi di lubang ventilasi. Goran langsung menyuruh Marco untuk masuk dan mengejar Angel. Namun Angel malah berhasil membunuh Marco. Goran pun mulai geram dan mempersiapkan senjata militernya dan melemparkan bom asap ke satu persatu lubang ventilasi di rumah itu. Alhasil, Angel pun keluar dan berlari menuju ke dalam hutan. Tak lama, Angel pun tertangkap. Namun, Angel berhasil menusuk Victor, yang membuat Victor tak sengaja menarik pelatuknya, dan Joseph tertembak oleh Victor. Goran yang melihat hal itu sontak langsung menembak Victor. Dan kini yang tersisa tinggallah Goran yang akan memburu Angel. Angel pun berlari ke dalam sebuah pabrik. Untuk menghindari Goran, Angel masuk ke dalam pipa. Namun Goran pun mengikuti Angel dan masuk juga ke dalam pipa itu. Dan tidak disangka pipa itu terlalu kecil untuk Goran, yang membuat Goran kini terjepit. Angel hanya mengejeknya dan meninggalkan Goran begitu saja. Kini Angel telah bebas dan ditolong oleh sepasang kakek nenek. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mengentrotkan.